Alhamdulillah Rabbil Alamin. Thumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ikhwatu iman jamaah salat Isya yang akan dilanjutkan dengan Qiyamul Ramadan Masjid Al-Mu'min, a'adzani Allah wa iyyakum, yang insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat Allah yang masyaallah luar biasa, terutama nikmat panjang umur, sehingga kita diperkenankan untuk kembali berada di bulan Ramadan. Bahkan sekarang sudah masuk 10 hari yang kedua ya. Padahal kalau kita ingat-ingat kembali, di akhir bulan Ramadan tahun yang lalu kita pernah berdoa dan memohon kepada Allah agar diperkenankan untuk bisa berjumpa kembali dengan bulan Ramadan tahun berikutnya. Dan saat itu juga kita merasakan bahwa ibadah-ibadah yang kita lakukan masih banyak sekali kekurangan, sehingga kita berazam kalau Allah memperkenankan untuk bisa kembali berjumpa dengan bulan Ramadan tahun berikutnya, kita berjanji akan memperbaiki ibadah kita. Alhamdulillah, Allah mengabulkan. Saat ini kita berada di bulan Ramadan ini ya. Tentunya kita nggak boleh lupa dengan janji kita ya. Berarti kita harus beribadah dengan lebih baik lagi. Bahkan kita harus berazam juga, bertekad untuk menjadikan Ramadan ini adalah Ramadan yang terbaik ya. Karena kita nggak tahu, biasanya tuh di pertama malam melaksanakan sholat tarawih, ketika kita duduk, kita melihat ke kiri, melihat ke kanan. Bisa jadi tahun lalu ada yang duduk di sebelah kita, tapi tahun ini sudah tidak bersama-sama lagi dengan kita. Bahkan kalau di masjid dekat rumah saya, ibu-ibunya tuh pesan ke bapaknya, "Pak, jangan duduk di tempat yang bekas Bapak anu," katanya. Ibu belum siap kalau tahun depan yang disebut nama Bapak, katanya. Allahu alam ya, soal umur kita nggak tahu. Ya, tapi tetap bahwa kita berazam untuk menjadikan Ramadan ini adalah Ramadan yang terbaik. Karena ketika nanti di akhir Ramadan kita berdoa lagi kepada Allah, kita nggak tahu apakah Allah memperkenankan kita bisa berjumpa kembali dengan bulan Ramadan tahun yang akan datang. Ya, mudah-mudahan waktu yang sudah kita lewati ini, kualitas ibadah kita semakin terus kita perbaiki sampai nanti di akhir bulan Ramadan. Karena itulah ikhwatu iman, a'adzanillahu wa iyyakum, yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sejatinya ketika kita berada di bulan Ramadan ini, sebetulnya kita berada di sebuah madrasah, sekolah
yang namanya sekolah unggulan Ramadan. Ya, memang pantas nggak Ramadan itu diistilahkan sekolah unggulan? Subhanallah, ya. Lebih daripada pantas. Kenapa? Karena kurikulum untuk sebuah sekolah unggulan itu sudah Allah turunkan dan bahkan sudah diuji coba oleh orang sosok yang sangat kita cintai, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bahkan subhanallah, kurikulumnya itu ya luar biasa, mulai dari jenjang yang paling rendah sampai yang paling tinggi itu ada di dalam kurikulum sekolah unggulan Ramadan. Sehingga pantas seharusnya yang lulus atau yang keluar nanti setelah bulan Ramadan itu adalah manusia-manusia unggul, lulusan-lulusan yang unggul, karena hasil dari madrasah atau sekolah unggulan Ramadan, ya kan? Subhanallah, ya. Saya kasih contoh deh, kurikulum Ramadan untuk ya jenjang yang paling rendah untuk TK. Ya. Biasanya kalau anak kita atau cucu kita ketika masih TK, bagaimana cara mereka belajar saumnya, belajar puasanya? Sahur, ikut sahur, kemudian ketika di tengah hari jam 12 buka dulu ya. Nah, kemudian melanjutkan lagi sampai maghrib, ya kan? Nah, pertanyaannya, ada nggak yang umurnya sudah tidak TK lagi, ketika sahur di rumah ikut sahur, ketika siang dia berangkat entah kemana, kemudian mampir? Di mana tuh mampirnya tuh? Di tempat yang cuma kelihatan kakinya doang, ya kan? Nah, itu kan banyak. Kemudian pulang ke rumah, ketika buka, ikut buka lagi di rumah. Ada nggak tuh? Waduh, kalau di sini insya Allah nggak ada lah ya. Tapi di luar sana banyak tuh yang begitu. Usianya sudah tidak TK lagi, tapi kurikulum yang diikutinya kurikulum TK tuh yang seperti itu, yang boleh buka di siang hari. Ya. Padahal usianya subhanallah kalau dihitung, ya kan? Yang seperti ini sudah melewati bulan Ramadan entah berapa puluh kali tuh, ya kan? Iya. Kita kan bersyukur ini. Coba, kalaulah boleh kita membandingkan, tapi secara kualitas sih nggak mungkin bisa kita bandingkan. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hanya berkesempatan berada di bulan Ramadan itu berapa kali coba? Kan turun kewajiban untuk melaksanakan ibadah di bulan Ramadan itu di tahun kedua Hijriah. Rasulullah wafat di tahun ke-11 Hijriah, di awalnya di bulan Rabiul Awal. Berarti saumnya Rasulullah hanya sampai di tahun ke-10 Hijriah. Berarti hanya berapa kali itu? Hanya 9 kali Rasulullah ya pernah berada di bulan Ramadan. Coba bandingkan dengan kita. Masya Allah, ya kan? Yang umur 40 tahun aja udah berapa puluh kali lewat bulan Ramadan, ya kan? Seharusnya coba kalau diibaratkan Ramadan ini adalah sebuah madrasah, sebuah sekolah, kita sudah lulus jenjang yang mana tuh? Mestinya S3 kali ya, udah doktor tuh kita tuh, luar biasa. Ya, karena kan pendidikan yang paling tinggi S3 ya, doktor. Karena kalau setelah doktor itu, profesor itu gelar kehormatan. Tapi di Indonesia ini negara luar biasa. Ada yang nggak lulus sarjana bisa dapat doktor. Ya. Nggak boleh ngomong gitu bulan Ramadan katanya. Harusnya sudah doktor. Nah, tapi ada tuh tadi yang ngikutin ternyata masih kurikulum TK itu. Padahal sudah berapa puluh kali melewati bulan Ramadan. Nah, yang seperti ini nih nggak bedanya kalau kita suka lihat tuh film boneka yang dari Malaysia apa? Upin Ipin, ya kan?
Upin Ipin tuh film sudah puluhan tahun. Tapi TK terus nggak lulus-lulus, coba Upin Ipin tuh. Iya kan? Iya. Nah itu sama tuh kalau yang saumnya puasanya udah sekian puluh tahun melewati Ramadan, tapi masih kualitasnya seperti TK. Atau ningkat sedikit deh. Kalau anak-anak kita yang SD sudah mulai puasanya full kan? Dari mulai sahur sampai berbuka lagi, kuat mereka. Tapi mereka paham nggak esensi puasa itu yang sebenarnya seperti apa? Enggak, belum. Mereka taunya pokok menahan lapar dan haus, ya kan? Nah pertanyaannya, banyak nggak mereka yang usianya sudah tidak SD lagi, tapi puasanya atau sahurnya hanya sekedar menahan lapar dan haus? Banyak nggak? Nah, tapi insya Allah di sini nggak ada lah ya. Di luar sana yang begitu. Berarti kalau yang puasanya hanya sekedar menahan lapar dan haus, itu lagi-lagi tuh sama tuh. Kalau di film boneka Indonesia ada tuh yang pakai sarung, siapa tuh? Si Unyil. Film Unyil udah puluhan tahun, tapi nggak pernah lulus SD tuh Unyil tuh, ya kan? Masya Allah, ya kan? Nah itu, jangan-jangan yang seperti itu selalu kurikulumnya tuh kurikulum SD, padahal sudah sekian puluh kali melewati bulan Ramadan, Masya Allah, ya kan? Nah, ihwatu iman a'adhanillah wa iyyakum yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu gambaran yang terjadi di tengah-tengah kita. Padahal sekali lagi bahwa madrasah atau sekolah Ramadan ini adalah sekolah unggulan yang seharusnya juga menghasilkan lulusan manusia-manusia yang unggul. Ya. Sehingga bayangkan coba, kalau umat Islam itu yang sudah melewati sekian puluh kali madrasah Ramadan dengan segala keunggulannya, seharusnya sudah melahirkan begitu banyak sekali kualitas manusia-manusia unggul. Bagaimana tidak coba? Allah sudah memberikan satu kepastian manakala kita mengikuti kurikulum madrasah Ramadan itu yang sesuai dengan apa yang Allah sudah turunkan dan sudah diuji coba oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, paling tidak tuh ada 3 tuh kualitas keunggulan yang akan melekat pada mereka-mereka yang lulus dari madrasah Ramadan itu. Yang pertama, kalau kita buka surat Al-Baqarah, surat yang kedua, ayat 183. Ini rata-rata hafal nih ya. Makanya karena waktunya juga nggak panjang, saya nggak akan baca dari awal. Karena ketika baca dari awal, pasti ada yang nyeletuk. Wah, Ustaz, kutiba lagi Ustaz. Ya kan? Nah, Masya Allah. Akhir daripada ayat itu apa kata Allah? La'allakum tattaqun. Ini loh hasilnya, kualitas manusia unggul lulusan dari sekolah unggulan madrasah Ramadan. Ini tuh garansi dari Allah, pasti kalian akan menjadi orang-orang yang bertakwa. Coba, memang orang yang bertakwa itu unggulnya di mana sih? Palingan juga orang yang bertakwa itu kan katanya orang yang hanya takut kepada Allah, orang yang senantiasa menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Hanya begitu aja dalam bayangannya, yang sehari-hari di masjid ibadah. Masya Allah. Kalau mau disampaikan nih mungkin sampai subuh nih nggak akan selesai tentang orang-orang yang bertakwa itu seperti apa kualitasnya. Ya. Tapi saya ambil 2 aja deh, bahwa orang yang bertakwa yang pertama adalah orang yang memiliki keilmuan yang sangat tinggi, intelektualitasnya tinggi. Coba tuh buka surat 2 juga, surat Al-Baqarah ayat 197. Di akhir ayat itu, walaupun ayat ini sebetulnya berbicara tentang haji, tapi penekanannya di situ oleh Allah adalah apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa tazawwadu fa inna khairadz zadit taqwa. Kata Allah, berbekallah kalian karena sesungguhnya sebaik-baik bekal itu adalah apa? Ketakwaan. Diakhiri dengan apa? Wattaquni
ya ulil albab, dan bertakwalah kalian, yang disebut dengan siapa? Ulul albab. Siapa tuh ulul albab? Subhanallah. Buka kembali nanti surat yang ketiganya, surat Ali Imran, ya, ayat yang ke-190. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Ya, bahwa sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi dan perubahan siang dengan menjadi malam, yang demikian itu akan selalu, ya, jadi pemikiran bagi mereka yang disebut dengan ulil albab. Subhanallah. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ulil albab tuh luar biasa, ya kan? Yang selalu menyebutkan, ya Allah, Engkau menciptakan segala sesuatu di dunia ini, tidak ada yang sia-sia. Subhanallah. Tuh kualitas ulil albab yang pertama. Yang kedua, ulil albab itu dijamin kehidupan dunianya. Orang bertakwa itu dijamin kehidupan dunianya. Dijamin, subhanallah. Tuh kalau nggak percaya, buka lagi surat yang sama, surat Ali Imran. Ayat 133, 134. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Dan surga, dan bersegeralah kalian kepada ampunan Allah, dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Coba, subhanallah. Ini aja sudah jaminan tuh. Ya, yang bertakwa itu sudah disediakan surga, nggak tanggung-tanggung. Luas surga itu seluas apa? Langit dan bumi. Makanya pintu surga itu luasnya tahu nggak seluas apa? Dalam satu hadis disebutkan pintu surga itu yang satu ujungnya adalah di Makkah dan ujung yang satunya lagi adalah di Basrah. Basrah itu Irak. Kalau diukur itu 1.500 km, coba. Itu pintunya tuh. Pantas nggak pintunya seluas itu? Pantas, luasnya aja seluas langit dan bumi. Makanya kalau masuk surga itu nggak akan berebutan. Subhanallah, ya, luar biasa tuh. Nah, tapi selanjutnya apa kata Allah di situ? Orang yang bertakwa itu adalah alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i. Orang yang bertakwa itu adalah mereka yang senantiasa berinfak. Saya tanya, kalau orang yang senantiasa berinfak berarti siapa itu? Hah? Orang yang berada enggak? Orang yang punya enggak? Subhanallah. Dijamin seperti itu orang yang bertakwa. Dalam keadaan lapang, hartanya banyak, dia berinfak. Dalam keadaan diuji hartanya pun sedikit, dia tetap biasa berinfak. Itu subhanallah. Kualitas yang luar biasa. Ini manusia unggul yang pertama, ketakwaan. Yang kedua, singkat saja, di surat yang sama, Al-Baqarah ayat 185-nya, di akhirnya di situ pun Allah memastikan dengan kalimat la'allakum tashkurun. Pasti kalian akan menjadi orang-orang yang bersyukur. Ya. Siapa tuh orang-orang yang bersyukur? Orang-orang yang bersyukur itu adalah ibarat kelompok yang elit, VVIP. Orang-orang terbatas dengan kualitas yang luar biasa. Karena di dalam Al-Quran begitu banyak ayat yang ketika diakhiri dengan apa? Wa qalilan min ibadiyas syakur. Kan? Ya. Ternyata sedikit orang-orang yang bersyukur. Ya. Bahkan kan ada doa tuh yang mintanya sedikit apa? Allahumma ja'alni minal qalil alladzi nahum min ibadiyas syakur. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam golongan yang sedikit. Siapa? Yaitu orang-orang yang senantiasa bersyukur. Jadi orang yang bersyukur ini adalah kelompok elit yang nggak banyak jumlahnya. Nah, itulah salah satu, ya kan, alumni atau lulusan dari madrasah Ramadan, sekolah Ramadan.
Yang ketiga, yang terakhir, singkat saja, di ayat yang ke-187-nya juga di akhirnya Allah menjamin la'allahum yarsudun, yaitu pasti mereka ya kan akan menjadi yarsudun. Itu adalah orang-orang yang senantiasa teguh di dalam kebenaran. Atau arti yang lain lagi, rosyad itu adalah apa? Orang yang cerdas, bukan saja cerdas spiritual tapi juga cerdas intelektual. Itu rosyad, yarsudun. Nah, subhanallah, bayangkan kalau alumni atau lulusan dari sekolah Ramadan ini adalah orang-orang yang senantiasa teguh dengan kebenaran, insya Allah negara ini harusnya aman. Ya, kalau begitu banyak nih kita yang lulusan, ya kan, begitu banyak dari alumni atau lulusan sekolah Ramadan, ya seharusnya ya kalau lulusannya itu banyak orang-orang yang teguh kepada kebenaran, ya nggak harus tuh ada masalah sampai 300 sekian triliun ya. Oh, Masya Allah. Itu nggak harus terjadi begitu, karena orangnya teguh kepada kebenaran, lulusan dari sekolah Ramadan. Subhanallah nih, 3 ini saja ya luar biasa itu sebagai ya kan output dari sekolah Ramadan itu. Yang subhanallah ya tentunya kita nih sekali lagi yang sudah diberi kesempatan sekian puluh kali ya melewati bulan Ramadan, sekian puluh kali kita ini menjadi lulusan sekolah Ramadan, ya pertanyaannya apakah kita sudah termasuk kepada yang berkualitas unggul seperti yang apa Allah harapkan itu, yang bertakwa, yang bersyukur, dan yang teguh dengan kebenaran. Mudah-mudahan kita nggak terus-menerus ya seperti Upin Ipin ya sudah sekian puluh tahun nggak lulus TK. Jangan juga seperti Unyil yang sudah sekian puluh tahun belum lulus SD. Tapi insya Allah mudah-mudahan kita azamkan di bulan Ramadan ini, kita jadikan Ramadan yang terbaik dan kita semua lulus sebagai ya kan manusia unggul dari sekolah unggulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah memperkenankan apa yang kita inginkan ini. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurangnya tolong dibukakan pintu maaf yang selebar-lebarnya. Seraya kita memohon kepada Allah, semoga Allah memanjangkan umur kita, semoga Allah memberikan kesehatan kepada kita sehingga kita bisa menjadikan Ramadan ini yang terbaik dan kita diperkenankan sampai akhir bulan Ramadan nanti dan kita keluar sebagai manusia unggul. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.